Sudah hampir 2 pekan Brahma belum ada kabar beritanya. Ibu takut telah terjadi sesuatu pada Brahma. Mungkin sudah kecantol anak tumenggung Hadiraksa. Dulu dia pernah mencari Kakang Brahma sampai ke padepokan Gunung Cendawan. Brahma bukan jenis pemuda yang mau meninggalkan tugas hanya karena seorang wanita. Tapi kenapa begini lama? Bagus. Sempurna sekali kau melakukan gerakan-gerakan itu. Dasar goblok. Itu artinya kau sudah ditipu oleh Silodra. Hah? Hanya 5 jurus yang benar. Selebihnya ngaco. Lodra! Kubunuh kau! Ternyata kamu malingnya. Kanjeng Senopati keliru. Saya datang dengan maksud baik. Bagus. Berikan pusaka itu padaku. Saya akan mengembalikannya langsung pada Pangeran Damar Kencana. Kau benar-benar tidak menghargai aku. Aku bisa menuduhmu sebagai pencuri. Silakan Kanjeng Senopati menuduh saya sebagai pencurinya. Dan saya tetap akan menyerahkan pusaka ini pada Pangeran Damar Kencana. Bajingan! Hentikan! Siapa kamu? Hamba Brahma Kumbara. Hamba mau mengembalikan pedang kembar yang dicuri orang langsung pada Gusti Pangeran. Maaf, Pangeran. Mungkin dia sendiri yang mencuri. Kemudian sengaja mengembalikannya kepada Pangeran, supaya dia tidak dianggap sebagai pemberontak. Ini taktik yang sangat berbahaya, Pangeran. Paman Senopati. Aku melihat sendiri orang yang mencuri pedang pusaka ini. Bukan dia. Kata Kili. Dasar maling. Sekarang kau tidak akan bisa lolos lagi dari hukum. Seret dia naik. Dan gantung seperti mata-mata Madangkara yang lain.
Tidak bisa dibuat main-main itu anak. Kebetulan saja saya lagi apes. Apes apa? Dasar kamu goblok. Lain kali saya akan balas. Paman Wasrap. Siapa yang melakukan ini? Anak Senopati Kebom Undarang dan Jayaraga. Saya yakin dia kepalanya. Tangkap dia. Beriku seluruh pelayan yang ada di sini. Ayo. Ada apa ini? Tumenggung. Apa salah saya? Bawa dia ke rumahku. Sebenarnya sudah lama aku mencurigai warung makanmu, Wasrap. Ternyata dugaanku benar. Kau punya hubungan rahasia dengan pemberontak-pemberontak Madangkara. Aku bukan pemberontak. Aku berjuang untuk bangsaku sendiri. Sebetulnya kau harus malu mengucapkan kata-kata itu, Jayaraga. Apa yang harus kumalukan? Yang kubela adalah keyakinanku. Yang menurutku dalam keadaan seperti ini adalah yang paling benar. Aku masih bisa menikmati hidup dengan sebaik-baiknya. Hei Wasrap, seharusnya kau mempunyai sikap hidup seperti aku ini. Hah? Ayo katakan, siapa saja orang Madangkara yang selalu berhubungan dengan kau? Pengkhianat! Lebih baik kau katakan saja, Wasrap. Kau akan sia-sia menutupi rahasia yang sebenarnya dengan gampang bisa aku buka. Hukumanmu akan ringan kalau kamu mau bekerja sama. Kita kan sama-sama orang Madangkara. Siapa pemuda yang selalu berada di rumahmu? Dan apa yang mau dilakukannya? Baik. Jangan salahkan aku. Bila seluruh pekerja rumah makanmu itu akan kubunuh. Pecut mereka sampai mati. Baik, Raden. Sikapmu seperti bukan ksatria. Pecutanmu kurang keras.
Masih belum mau bicara? Aku masih tetap diam. Aku rela mati untuk perjuangan. Tapi ketika mereka menyiksa kedua pelayanku yang tidak berdosa, hatiku menjadi goyah. Kanjeng Temenggung, apa salah saya? Kanjeng Temenggung, saya tidak tahu apa-apa. Kau memang tidak bersalah. Kalian juga semua tidak bersalah. Kalian semua disiksa hanya karena kesalahan dia. Karena dia telah berani menyembunyikan pemberontak-pemberontak Padangkara di rumahnya. Kalian semua akan dibunuh hanya untuk kesalahan dia. Termasuk kamu. Pecut dia! Wasrap, katakan pada Kanjeng Tumenggung, kau akan terkutuk kalau kami semua mati. Aduh! 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 Wasrap, aku tidak mau mati karena kesalahanmu. Ayo katakan kepada Kanjeng Tumenggung. Aduh. Wasrap! Hentikan Kanjeng Tumenggung. Maafkan saya, Raden. Terpaksa saya membuka rahasia itu. Dan pasti Raden akan mendapatkan kesulitan karena saya. Semua bisa saya atasi, Paman. Moda perjuangan kita ada di dalam sini. Jadi, Raden sudah mendapatkan harta itu? Iya. Syukurlah. Tapi bagaimana Paman bisa melepaskan diri? Dewata Agung Maha Pengasih, Raden. Siapa nenek? Aku juga orang Madangkara. Sama seperti kamu. Aku adalah ibunya Jayaraga. Aku malu punya anak seperti itu. Cepat pergi. Nanti kutunjukkan jalan keluar.
Sebaiknya Raden segera meninggalkan tempat ini. Pasti mereka akan mengobrak-abrik rumah ini. Ya, kita harus pergi, Paman. Biarkan Paman di sini. Jangan sampai Raden terlambat. Tidak, kita harus pergi sama-sama. Ibu sebenarnya ingin sekali kemari, tapi tidak enak kepada ayah. Meskipun sebenarnya ayahanda tidak apa-apa. Ya, barangkali Kanda Gayatri merasa tidak enak pada orang-orang Madangkara di sini. Sebab dengan menjadi istri pembesar Kuntala, orang tetap akan menuduh dia pengkhianat. Bibi dan Paman juga menuduh ibu pengkhianat. Saya kenal sekali, Kanda Gayatri pasti tidak akan berkhianat. Meskipun keadaannya sekarang menjadi sulit membantu perjuangan Madangkara. Kamu belum juga menemukan jejak kakak tirimu, Mantili? Saya sudah mencari sampai ke ibu kota Madangkara, tapi tidak ada yang kenal. Mungkin dia juga dipungut anak oleh orang Kuntala. Atau mungkin sudah terbunuh waktu penyerbuan kelelawar hitam kemari. Cuma memang tidak ada seorang pun yang menemukan mayatnya. Tapi ibu yakin Kakang Brahma masih hidup. Siapa dia, Paman? Mula-mula dia mengaku sebagai keponakannya Dharma Sukarta. Tapi kemudian dia mengaku sebagai anaknya. Namanya Anggun. Tapi sejak kecil ia dipungut anak oleh pembesar Kuntala yang bertugas di Madangkara. Saya banyak kenal dengan pembesar Kuntala. Siapa namanya? Ayah angkatnya, bekas ketua pasukan kelelawar hitam. Oh, Paman Hadiraksa? Ya. Dari mana Paman tahu bahwa Putri Tumenggung Hadiraksa itu menjadi biksuni? Berita itu sudah menyebar kemana-mana, Den. Anggun melakukan itu karena dia tidak mau dikawinkan dengan Angkawijaya. Dan kata orang, persoalan itu yang menyebabkan Tumenggung Hadiraksa mengundurkan diri dari pemerintahan. Lalu dia tinggal di mana sekarang? Kelihatannya Raden ada sesuatu dengan anak Tumenggung itu. Tidak. Tidak ada apa-apa, Paman. Paman juga pernah muda. Jangan malu-malu. Sekarang anak Tumenggung itu menetap di Padepokan Wanuja, tempat gurunya. Masih utuh?
Kakang. Mudah-mudahan perjuangan kita akan berhasil. Saya kira Kakang sudah bisa mulai memesan senjata pada empu-empu di Pajajaran. Ya. Maaf Kanda Senopati, saya dengar berita Pajajaran dalam keadaan genting. Kemungkinan perang bisa terjadi antara Tanjung Singguru dan Pajajaran. Barangkali kita akan mendapat kesulitan untuk memesan senjata dari sana. Kalau sampai terjadi, bagaimana sikap orang Kuntala? Sebab mereka juga punya rencana untuk menaklukkan Pajajaran. Kemungkinan mereka akan membantu Tanjung Singguru. Sebab Prabu Malyapati itu sahabat dekat Sang Prabu Kuntala. Persoalan apa lagi yang menyebabkan mereka berseteru? Sebab yang saya tahu, kedua kerajaan itu dulu bersahabat. Persoalannya, lamaran Prabu Malyapati untuk menjodohkan putranya dengan Putri Lenggang Pakuan ditolak Sang Prabu. Lenggang Pakuan? Bukankah dia Putri Patih Gerbamenak? Oh ya, saya lupa menceritakan bahwa Sang Prabu Dewaniskala telah mengundurkan diri dan menunjuk Patih Gerbamenak sebagai gantinya sambil menunggu Pangeran Purana yang sedang menuntut ilmu di Sebedang Larang. Kita punya kewajiban untuk membantu Pajajaran. Karena Pangeran Purana adalah teman seperguruanku. Dan juga Brahma. Saya siap untuk melakukan tugas, Paman. Ya, itulah yang sedang kupikirkan. Aku ingin kepentingan Madangkara tetap jalan. Tapi juga kita bisa membantu Pajajaran. Bagaimana kalau Kalamenda dan Gotawa yang memesan senjata? Kami siap, Kakang Senopati. Kamasuta, Brahma, kalian aku tugaskan untuk membantu Pajajaran. Tapi lebih baik, kalian temui dulu Eyang Astagina. Siaga, Paman. Saya juga bersedia ditugaskan membantu Kakang Brahma, Ayah. Jangan, Lasmini. Kau masih harus menunggu gurumu dari Gunung Galunggung. Sementara itu, kau bisa membantu Kakang Lesmana melatih pemuda sini. Lasmini. Lasmini. Maaf, Ayah. Saya susul Dinda Lasmini. Saya khawatir dia lakukan hal yang tidak-tidak. Ya. Lasmini! Tunggu, Lasmini! Ada apa, Lasmini? Saya mau bunuh diri. Jangan macam-macam. Mati itu tidak enak. Masa tidak boleh ikut ke Pajajaran mau bunuh diri? Masih banyak tugas lain yang bisa kau kerjakan. Misalnya, melatih para calon prajurit. Itu juga nilainya sama dengan perjuangan yang lain. Semua tidak ada yang bisa mengerti perasaan saya. Bukan cuma Ayah. Kakang Lesmana juga. Nanti dulu. Kakang bisa mengerti. Kakang tahu kamu ingin selalu dekat dengan Brahma. Tapi buat apa? Kakang perhatikan, Brahma tidak menaruh hati sama kamu. Itu kan sekarang. Dulu dia suka sama saya. Lasmini, coba ceritakan kejadian yang sebenarnya.
kala itu, Kakang Brahma jadi berubah. Saya benci dia. Saya merasa dipermainkan. Dulu dia memberikan harapan, bahkan berjanji mau mengawini saya. Sekarang dia berusaha menjauh dari saya dengan alasan mau ditugaskan di Pajajaran. Betul? Dia pernah berjanji begitu? Buat apa saya bohong, Kakang? Dia harus dikasih pelajaran. Yang Paman cemaskan sifatnya akhir-akhir ini. Dia menjadi susah diatur dan mudah sekali tersinggung. Brahma, Paman tidak akan memaksakan kehendak padamu. Tapi alangkah bahagianya kalau kamu bisa menolong Paman. Ampun, Paman. Apakah baik sebuah perkawinan tanpa dilandasi rasa cinta? Saya khawatir nanti saya akan berlaku tidak jujur pada Dinda Lasmini. Ya, Paman bisa mengerti. Atau barangkali Lasmini tidak cantik. Sangat cantik, Paman. Bahkan lebih cantik dari Anggun. Sayangnya, saya sudah terlanjur jatuh cinta pada Putri Hadiraksa, Paman. Maafkan saya, Paman. Tidak apa-apa. Itu hakmu. Semua orang berhak mendapatkan yang dia cintai. Ada apa, Lesmana? Aku tidak terima. Kau telah mempermainkan adikku. Maaf, aku kurang mengerti maksudmu. Kau telah melukai hati Lasmini. Kau berjanji mau mengawini dia. Tapi sekarang, seenaknya kamu tinggalkan. Aku tidak bisa terima sikapmu. Sabar. Semuanya sudah kujelaskan pada ayahmu. Dan sumpah, aku tidak pernah berjanji apa-apa pada Lasmini. Hentikan, Lesmana. Ini semua rekan Lasmini. Tidak mungkin adikku berani berbohong. Hentikan. Lesmana, cepat kamu minta maaf pada Brahma. Apa-apaan kamu? Hamba tidak terima adik hamba dipermainkan dia, ayah.
Dipermainkan bagaimana? Aku lebih tahu tentang hubungan mereka daripada kamu. Maaf, Ayah. Menurut Dinda Lasmini, Brahma pernah berjanji mau mengawininya. Dia bohong. Mana anak itu? Saya tidak tahu, Paman. Bikin malu. Lesmana, ayah tidak ingin ada perpecahan di antara kita. Minta maaf pada Brahma. Baik, Ayah. Maafkan kecerobohan saya, Kakang Brahma. Tidak apa-apa. Hitung-hitung sebagai latih tanding, Lesmana. Terima kasih. Lasmini. Bersumpah tidak akan menikah kalau suamiku tidak lebih terhormat daripada Brahma Kumbara. Hit! 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 Aku mau mampir ke Padepokan Wanoja dulu. Kau tidak keberatan, Kamasuta? Sama sekali tidak, Kanda. Setahu saya, Padepokan Wanoja adalah tempat perguruan Buddha untuk kaum wanita. Ada apa, Kanda? Ini sangat pribadi. Tapi lebih baik menyelesaikannya. Supaya tidak mengganggu tugas. Jadi, masih rahasia? Saya tetap menemani Kanda. Mungkin ini yang namanya mimpi di siang hari. Tidak pernah terbayang sebelumnya kalau saya bisa di atas ketinggian seperti ini. Kalau saja saya cerita kepada ayah pun, mungkin ayah tidak akan percaya. Betapa indahnya bumi kita ini dilihat dari atas. Semuanya terasa begitu kecil. Ucapanmu mengingatkan saya pada ujangan Eyang Astagina. Berusahalah untuk melihat diri kita sendiri dari atas.
Agar kita tahu betapa kecilnya diri kita ini. Mudah-mudahan kita selalu mengingat petuah berharga itu, agar kita tidak menjadi sombong. Sulitnya Kamasuta. Banyak orang yang tidak merasa bahwa dirinya sombong. Benar juga Kakang Brahma. Ayo Paman Rajawali, kita naik lebih tinggi lagi. Kamasuta. Apa itu, Kakang? Itu anak sungai pecahan dari Sungai Alas yang menuju ke Padepokan Wanoja. Anggun kecewa sekali ketika menjumpai Ananda bermesraan dengan gadis itu, yang menurut dia mungkin sudah menjadi istri Ananda. Mula-mula dia bersikeras mau menjadi seorang biksuni dan memaksa mau tinggal di sini. Tapi saya melarangnya karena saya tahu itu hanyalah pelarian dari rasa sakit hati atau rasa putus asa yang sedang melanda jiwanya. Dia salah paham, Embi. Memang saat itu saya sedang bersama seorang gadis. Tapi dia bukan kekasih saya, apalagi calon istri. Dia sudah saya anggap sebagai adik sendiri. Dia anak kakak seperguruan saya, Embi. Menurut Anggun, dia pernah melihat Ananda berjalan sambil berpelukan. Benarkah itu? Kami tidak berpelukan, Embi. Saya hanya membimbingnya karena kaki gadis itu terkilir. Saya berani bersumpah demi yang menciptakan langit dan bumi bahwa saya tidak ada apa-apa dengan gadis itu. Mungkin saja dia mencintai saya, tapi saya tidak. Ananda harus segera menemuinya. Saya khawatir dia akan melakukan tindakan yang kurang terpuji. Pikirannya masih goyah. Saya dengar keluarganya sudah pindah ke ibu kota Kuntala, Embi. Apa ia mengatakan sesuatu waktu ia mau pergi dari sini, Embi? Oh iya, minumlah. Dia bilang dia mau mencari kuburan ayah kandungnya sebelum dia pulang ke Madangkara. Ayah kandungnya? Iya. Anggun sebenarnya cuma anak angkat Tumenggung Hadiraksa. Saya pernah mampir di desa Jamparing sebelum menemui Kanda di Padepokan Cendawan. Desanya cukup makmur, tapi mereka tidak bersahabat. Sepertinya mereka curiga pada orang asing yang datang ke sana. Saya kira wajar mereka bersikap seperti itu. Karena desa itu penduduknya semua orang Madangkara. Ya, ayahanda pernah bercerita. Sebelum ke Pajajaran, beliau menetap di sana. Mudah-mudahan saja kita bisa bertemu dengan Paman Jawul. Ayo.
Awas Kakang Brahma. Dan Kamasuta. Paman Jawul. Ten, maafkan kami, Ten. Kekejaman orang Kuntala sangat membekas di hati kami. Mereka ini penduduk asli Madangkara. Jadi, setiap ada orang asing, mereka menganggap orang Kuntala. Mari ke gubuk Paman. Besok saya antarkan Raden ke kuburan petinggi Dharma Salira. Saya memang sudah mendengar bahwa Raden berhasil diselamatkan Gusti Senopati Aragani. Sayang, Ibu Raden terpaksa. Ibu saya kenapa, Paman? Paman yakin semua yang dilakukan Gusti Dewi karena terpaksa. Langsung saja pada persoalannya, Paman. Ibu Raden menikah lagi dengan bangsawan tinggi Kuntala. Kenapa ibu tega mengkhianati ayah? Maaf, Raden. Saya yakin Ibu Raden mempunyai niat tertentu, sehingga beliau mau diperistri orang penting Kuntala. Tidak usah menghibur saya, Paman. Beliau itu yang menyelamatkan jiwa Ibu Raden waktu jatuh ke jurang. Siapa namanya, Paman? Namanya Ardalepa, seorang mantri Demung Kanuruhan. Numpang tanya, Paman. Barangkali Paman tahu kuburannya Dharma Salira. Ada hubungan apa Kisanak dengan Dharma Salira? Beliau ayah saya, Paman. Siapa namamu, Raden? Nama saya Brahma Kumbara. Aduh, betapa gembiranya kalau ibu tahu bahwa Raden sudah sebesar ini. Mari kita ke kuburan ayahmu, Raden. Sudah mendengar kalau ibunya menikah dengan pembesar Kuntala. Kau harus menjelaskannya agar dia tidak kecewa. Iya.
istri paman, namanya Biatun. Dulu waktu Raden kecil, Bibi sering mengasuhmu. Sudah bertemu ibumu? Tentu, Kanda Gayatri bahagia sekali bila bisa bertemu dengan Raden. Sebenarnya saya sangat merindukannya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya. Apa itu, Raden? Ibu telah mengkhianati ayahanda. Jangan bicara seperti itu. Ibumu tetap orang Madangkara dan berjiwa Madangkara, meskipun suaminya pembesar Kuntala. Bahkan anaknya yang bernama Dewi Mantili sering datang ke kuburan ini. Malah pernah dia disuruh mencari Raden sampai ke ibu kota Madangkara. Apakah suami ibu saya yang sekarang tahu bahwa ibu bekas istri seorang petinggi Madangkara? Ya, tentu, Raden. Bahkan ibumu diperbolehkan menyambangi kuburan suaminya. Jadi, kalau menurut paman, sebaiknya Raden menemui ibu Raden ke Kuntala. Apa mungkin? Padahal kami sudah mempersiapkan diri untuk melawan penjajah Kuntala. Paman pikir, tidak cuma Raden. Semua pemuda Madangkara sedang mempersiapkan diri untuk merebut kembali negeri mereka. Dalam kehidupan, Raden harus bisa membedakan tempat. Bagaimanapun seorang ibu, tetaplah ibu yang punya hak untuk dihormati oleh anak kandungnya, meskipun dia menjadi istri musuh Raden. Sebagai manusia, Gusti Mantri Demung Kanuruhan Ardalepa adalah suami ibu Raden. Artinya ayah tiri Raden. Dan Dewi Mantili adalah adik tiri Raden. Biarpun dalam perjuangan nanti mereka, terutama ayah tiri Raden, adalah seorang musuh. Tapi sekarang Raden harus menghormati mereka. Raden harus bisa membedakan tempat dan waktu. Kapan harus sebagai kerabat dan kapan menjadi musuh. Mudah-mudahan saya dapat melakukannya, Paman. Pokoknya, kamu tidak boleh meninggalkan Madangkara. Habis perkara. Saya sudah muak hidup dengan cara palsu seperti ini. Mulut saya capek. Setiap kali harus tersenyum. Padahal, saya mestinya bisa memaki orang seenak perut. Dan saya bisa mabuk-mabukkan kapanpun saya suka. Buat apa uang banyak kalau kebebasan kita berdua tergadai? Mau jadi apa kamu? Mau jadi maling seperti dulu? Digebukin orang sekampung? Kita cuma punya ini, tidak punya ini. Kita cuma bisa menjual ini. Untung masih ada yang mau pakai. Nah, ambil minumannya cepat. Ayo.
Kebahagiaan seorang pendekar adalah kalau bisa menaklukkan pendekar lain di setiap kota yang disambanginya. Dan itu belum pernah kita lakukan. Kalaupun pernah, kita belum pernah menang. Hei, jangan menyindir. Waktu itu aku kalah karena aku terlalu menganggap enteng lawan. Aku tidak menyangka kalau si Brahma mempunyai ilmu begitu tinggi. Bahkan melebihi si Aragani. Sudahlah. Saya sudah capek. Sudah bosan. Dan saya sudah muak. Sekarang saya mau pergi. Tunggu dulu. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kamu harus tetap di sini. Hah? Nanti sulingmu aku ganti dengan yang lebih sakti. Kamu tahu, suling ini terbuat dari tulang kaki burung merak raja yang ada di hutan Blambangan. Prabu Menak Jingga pun pernah mengadakan sayembara untuk menangkapnya. Tapi guruku lebih cepat daripada pendekar-pendekar Blambangan. Perempuan manapun akan menyembah-nyembah, minta dilus-elus kalau mendengar suaranya. Kalau aku mau, Dewi Kandis, istri Pangeran Damar Kencana, bisa kubuat tergila-gila. Kenapa tidak diberikan saja sama Angka Wijaya? Kasihan dia. Cintanya ditolak sama Putri Hadiraksa. Aku tidak suka anak itu. Sombong. Tapi untuk pendekar seperti kita, suling tidak boleh untuk memikat perempuan. Tetap harus dipakai sebagai senjata untuk membunuh. Karena dia mampu membuat musuh kita menangis sampai kehabisan tenaga, lalu mampus. Jadi, seruling asmara jimat ini beda dengan seruling pelepas sukma. Kalau ini bisa dipakai untuk menyiksa jiwa, jelas itu akan lebih menyakitkan. Kamu mau? Tentu saya mau. Duduk. Kamu bisa memiliki suling ini kalau kamu sudah menamatkan jurus naga pertala. Sebab kalau sarafmu tidak kuat, kau bisa jadi gila. Mana bisa, Guru? Di tempat ramai seperti ini, saya tidak bisa berlatih dengan baik. Saya tidak bisa memusatkan pikiran. Biarpun kamu cium dari ujung kaki sampai ubun-ubun, pendirianku tetap.
Berani dia mencuri surlingku? Hah? Anakku parah!